Sobat investor semuanya, bila mana kamu ingin membeli sepeda motor, katakan aja Honda Revo ya. Nah, itu kalian mempersiapkan dananya menggunakan investasi reksadana. Di video ini gue bakal kasih tahu ke kalian berapa yang harus kalian sisihkan setiap bulan ya di investasi reksadana sampai tujuan kalian tercapai, dan juga kira-kira gaji yang sesuai itu menurut sudut pandang gue berapa. Simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue langsung aja di sini di share screen dulu untuk. Nah, jadi pertama-tama yang mesti kamu tahu itu adalah harga dari Honda Revo ini sendiri berapa. Oke. Nah, di sini gue lihat ya, harga Honda Revo. Gue ngambil dari salah satu situs yang gue dapat auto.com adalah 16,81 juta. Ya. Gue ambil aja yang paling tinggi, guys. Walaupun sebenarnya ada yang 15,11, tadi juga sebenarnya ada yang mana nih Revo nih, 14,9, lebih kecil lagi. Anggaplah cari yang paling gede, ya. Karena kalau dalam investasi itu kan dia tidak memastikan 100% bakal lu dapat nominal segitu, bisa lebih, bisa kurang. Katakan kalau misalkan kurang, ya otomatis kan masih bisa kebeli. That's the goal sebenarnya. Oke. Nah, setelah kalian udah tahu harganya 16 juta 810 ribu ya. Nah, di sini lalu kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi investasi reksadana. Sebenarnya bisa apa aja. Cuman di sini gue bisa ambil contoh yaitu aplikasi Bibit ya. Nah, di aplikasi Bibit ini ada salah satu fitur yang menurut gua dapat membantu sobat investor pemula juga, yaitu fitur goal setting. Jadi di fitur goal setting ini kalian bisa berinvestasi rutin untuk mencapai target investasi kalian. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, di sini kan ada tulisan tambah portofolio. Nah, nanti kalian bisa klik nih di sini, terus nanti kalian jelasin lebih detail ya tentang tujuan kalian. Nah, cuman tambah portofolio ini bakal keluar kalau misalkan kalian udah investasi entah di dana pensiun atau di dana tabungan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah invest 100 ribu, biasanya akan keluar tambah portofolio ini. Kalau belum, berarti kalian belum invest. Klik tambah portofolio ya. Misalkan tujuan kalian apa tadi? Kendaraan kan? Ya Honda Revo katakan. Honda Revo katakan ya. Honda Revo. Berapa tadi? 16 juta ya. 81 ya. Bentar guys. Oke, 16 juta 81 0000. Oke. Anggaplah kalian mau capainya dalam berapa tahun, terserah. Semakin lama kalian mempersiapkannya, berarti yang kalian sisihkan dalam per bulan itu semakin kecil. Anggaplah setahun lah, biar mungkin kalian pengen cepat capai tujuan kalian juga untuk membeli Honda Revo. Udah, klik lanjut. Nah, di sini ada dua pilihan ya, ada ikuti rekomendasi Robo atau pilih reksadana sendiri. Gua akan bilang ke kalian kalau misalkan kalian investor pemula akan lebih baik kalian mengikuti rekomendasi Robo ketimbang pilih reksadana sendiri. Karena kalau pilih reksadana sendiri bisa jadi kalian salah dalam memilih ya. Kalau kalian salah dalam memilih tentunya kan nggak akan maksimal hasil kalian. Jadi kalau misalkan ikuti rekomendasi Robo, Robo itu bakal bantu nih ya merekomendasikan reksadana yang sesuai dengan profil resiko kita dan juga secara track record masa lalu dia yang bagus. Sisanya tugas kita adalah rutin dan evaluasi setiap 3 sampai 4 bulan. Nah, evaluasinya apa? Evaluasinya berupa dari reputasi sama AUM. Nah, kalau kalian belum tahu, nanti setelah video ini kalian bisa pelajari di seminar investasi reksadana gua untuk pemula. Di situ gue jelasin secara detail.
Oke, ikuti rekomendasi Robo. Nah, berarti yang kalian harus sisihkan itu adalah 1.250.000 setiap bulannya secara rutin ya. Jumlah proporsinya juga di sini tuh udah dikasih tahu karena kalian sudah apa ya, mengikuti rekomendasi Robo nih. Kalau Robo kasih tahu 27%, taruh di reksadana pasar uang, obligasi 62%, saham 11%. Jadi kalian fokusnya adalah rutin aja. Karena proporsi ini tuh udah disesuaikan dengan tujuan investasi kita dalam jangka berapa lama, terus juga profil risiko kita seperti apa, gitu. Nah, yang harus disisihkan adalah 1.250.000 sampai 1 tahun nih, ya. Sampai tanggal misalkan kalian tentuin sekarang kan Maret, mungkin tahun depan Maret juga. Ya udah, fokusnya tinggal rutin aja. Nah, di sini apakah memastikan 100% pasti kalian bakal dapat 16.800-an sekian ya? Jawabannya adalah tidak, guys. Investasi itu tidak ada yang memastikan keuntungan 100% ya. Karena kalau investasi yang 100% pasti untung itu adalah bodong ya. Ini gue kasih tahu edukasinya. Cuman investasi itu memberikan potensi ya. Potensi kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal ketimbang kalian nabung di bank kayak gitu. Itu jadi yang kalian incar supaya apa? Dengan hasil yang lebih maksimal tentunya kalian bisa membeli entah lebih cepat, entah lebih daripada nominal yang kalian targetkan gitu. Ada potensi ke sana gitu. Jadi nggak mesti apa ya selalu tepat atau di bawah gitu. Ada kemungkinan di sana, ada, tapi ada potensi untuk lebih juga, seperti itu. Nah, untuk katakan aja kalau misalkan 16 juta kan, 16 juta 800-an, ternyata yang terkumpul baru 15 juta 500. Tetap kalian masih bisa membeli. Kenapa? Karena kalau udah 1 tahun itu biasanya ada merek baru. Kalau udah ada merek baru, nah biasanya harganya akan turun. Nah, kalian kan tetap masih bisa beli, ya. Honda Revo 2022 ini, gitu. Dengan harga yang lebih sedikit miring, gitu. Kan gitu, walaupun misalkan kalian tidak tercapai 16 juta 800, kalian cuma 15 juta 900, tetap masih bisa karena mungkin harganya udah turun. Kedua, gue itu selalu ngambil selisih harga tuh yang paling tinggi ya. Kalau misalkan yang apa namanya beda-beda tipis kan lu masih bisa tercapai juga. Gitu. Jadi apa ya, melebihkan nominal sedikit itu bisa berguna juga, guys. Nah, itu sih. Jadi tidak ada yang menjanjikan 100%. Tapi investasi memberikan potensi kita bisa mendapatkan hasil lebih maksimal. Nah, setelah ini kalian akan lihat nih di sini ada beberapa rekomendasi reksadana yang dikasih tahu sama Robo. Nah, di sini kan rekomendasinya ada Manulife, eSpring, BNI, IDX30 ya kan. Di 3 jenis reksadana ini beserta dengan proporsinya juga kan. Nah, kalau kayak gini ya fokus kalian adalah rutin aja gitu. Kalau ini kan lebih kayak secara masa lalu, secara track record ini loh yang bagus. Apakah menjanjikan ke depannya bagus? Jawabannya adalah tidak, guys. Ya, tidak akan ada yang bisa bilang itu 100% bakal bagus. Tapi secara masa lalu itu bagus, ya. Dan tugas kita adalah evaluasi 3 sampai 4 bulan. Kalau misalkan dari segi reputasi dan AUM-nya bagus ya. Reputasi dalam arti dia tidak ada masalah, tidak ditegur OJK, terus AUM-nya juga di atas dari 100 miliar, ya udah, itu tetap fokus aja dalam berinvestasi gitu. Karena kita juga nggak ada yang tahu dong ke depan bakal jadi seperti apa. Kayak misalkan nih, lo punya usaha apa? Oh, gue yakin ke depan bakal bagus. Secara usaha gue dalam berapa tahun ini bagus. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ternyata ada pandemi selanjutnya yang mana usaha kita turun. Sama kayak investasi juga gitu. Jadi tidak ada yang 100% menggaransi untung gitu. Pasti tetap ada potensi ya, potensinya dia naik, potensinya dia turun. Tapi kalau kita lihat track record ya kan, kalau dia masa lalunya bagus, biasanya masa depannya juga cenderung lebih bagus. Itu aja sih. Seperti itu guys. Semua balik lagi kepada kalian ya. Kalian maunya seperti apa? Ini merupakan saran dari gue juga. Nah, kalau gaji ideal menurut pendapat gue itu sekitar mungkin idealnya 6 juta sih kalau menurut gua ya. Dengan budget kalian yang 6 juta itu mungkin masih bisa ya untuk tercapai dalam setahun. Kenapa? Karena
kan kalian harus nyisihin 1.250.000. 1.250.000 itu gede guys. Ya katakan lu misalkan 10% dari 6 juta aja itu sudah 600.000 ya. Berarti kalau 20% itu udah 1,2 kan. Nah, aturan dalam investing itu akan lebih bagus ketika lu tuh 20%-an lu invest atau 21, sekian persen atau 22%. Itu udah maksimum tuh. Sisanya buat kebutuhan lu mungkin 65%, sisanya lagi buat keinginan gitu. Udah, intinya gitu aja. Kalau emang mau apa namanya tercapai dalam setahun ya minimal gaji 6 juta. 5 juta bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi kalau lu memang ahli dalam ngepres dalam kebutuhan bisa. Atau mungkin lu belum berkeluarga atau apapun bisa. Tapi kalau misalkan lu sudah berkeluarga, nggak mungkin juga, agak susah juga. Lu makanya targetnya harus lebih panjang jangkanya atau gaji lu lebih gede. Gitu doang sih. Posisinya seperti itu. Mudah-mudahan saran gue ini dapat bisa menjadi masukan juga buat kalian. Oke Sobat Investor semua, bila mana kamu suka dengan konten ini dan ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, coba aja tonton video gue yang soal seminar investasi reksadana. Ya, di situ gue bakal jelasin secara basic tuh seperti apa reksadana tersebut, gimana cara dapat untung, seperti itu. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, ya. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian, tapi lagi-lagi itu adalah optional, artinya tidak harus. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.